Kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki alias Mail terhadap pebisnis skincare Reza Gladys semakin memanas. Setelah Niki ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dan TPPU, kini publik dikejutkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga merupakan percakapan antara Dr. Oki Pratama dan Reza Gladys. Dalam rekaman tersebut, Dr. Oki diduga menyarankan Reza Gladys untuk berdamai dengan Nikita agar bisnis skincare-nya tetap berjalan lancar. Ia bahkan membandingkan situasi Reza dengan Sheila Saukia yang dianggap berhasil menjaga nama baik produk mereka. Sahabat Nikita Mirzani itu juga terlihat memberikan masukan agar Reza menghubungi pihak tertentu demi menghindari konflik lebih lanjut dengan sang artis. Gara-gara si Ono, jadi si Niki si Ono nih ya kurang ajar banget ya gini. Itu siapa yang ngebayar si Ono itu dok, itu kan teman sahabat terdekatnya, dia kan sahabat terdekatnya dokter tuh, teteannya dokter. Niki, demi Tuhan aku bilang, Niki nggak mungkin dianya seperti itu, gue bilang kayak gitu. Dia itu orangnya aja penakut, gue bilang kayak gitu. Nggak mungkin dia mau melawan Nikita Mirzani, gue bilang kayak gitu. Iya mungkin dia tidak langsung melawan aku, tapi dia membiayain si Ono itu untuk ngomong-ngomong itu. Dari mana ini? Iya, dia nyebut-nyebut itu, ngemuji-muji ini, sosok ngebela ini, kalau si hidung itu mau ngehancurin ini kata gitu. Berarti kan dia bilang si Tet, bukan dibilang si Tetet. Berarti kan si Reza Gladys itu nyuruh si Ono buat nyerang aku. Niki, nggak mungkin gue bilang kayak gitu. Dokter nggak tahu ya, dokter terlalu polos ini dia bilang kayak gitu. Dia memang tidak menyebut hanya Teteh, dia nyebut Teteh, Mira Hayati, owner yang di Palembang kayak gitu. Yang pokoknya selalu dibela si Ono kan nama-nama kalian itu kayak gitu. Iya, aku tuh pas di tag orang takut aku sampai chat gitu, tapi dia jawabannya. Iya kan, itu kan heboh banget sampai FYP di TikTok kayak gitu. Terus kayak gitu. Yaudah, jadi menurut aku ketemu aja, silaturahmi aja. Iya, aku gitu. ayo, gitu. cuman aku lihat aja Sheila Saukia kayak gitu. Ayo, cuman aku lihat aja Sheila Saukia kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Karena live seenaknya, orang sudah lupa gitu. Terserah lah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya, gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya udah berdamaikan. aku bingung Ki. Makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh. Aku malah kan baru. Apa kan? Itu yang gue bilang Teh. Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Gue bilang kayak gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga Teh kayak gitu. Kita harus menghidupin ini kan pegawai-pegawai kita kan kayak gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam di? Aku yakin Tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi, tapi kan takut diserang lagi ini lagi kayak gitu. Ya, makanya aku tuh mau nelfon ketemu kamu tuh mau Ki, kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kau yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya, benar. Yang Dan Teteh itu harus ketemu Doktip, harus. Iya. Ketemu Doktip kayak gitu. Terus harus ketemu Doktip. Ya, jadi gimana? Oke, bilangin aja ke Mail apa tolongin aku. Ini deh, aku ya udah kita video voice call bertiga sama boleh, aku nggak mau Teh. Nanti kalau aku walaupun aku yakin sama Teteh itu tidak mungkin sekali membalikan fakta. Tak hanya itu pula guys, rekaman lain yang diduga percakapan antara Mail dan Reza Gladys juga ikut beredar. Dalam rekaman tersebut, Mail disebut-sebut menyampaikan nominal uang yang harus disiapkan Reza agar Nikita tidak membongkar persoalan yang berkaitan dengan bisnis skincare-nya. Angka yang disebut Mail pun cukup fantastis, yakni mencapai 5 miliar rupiah.
Reza yang mendengar permintaan tersebut sempat terdiam dan mengaku hanya ingin menyelesaikan permasalahannya dengan damai tanpa konflik lebih lanjut. Ingin biar buat Nikita tidak speak up. Ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya sama Mail karena aku orangnya nggak enakan gitu Mail. Iya santai-santai, makanya juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetaplah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, Gini, udah. jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu. Istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena. Jadi ya udah, ya boleh Mail, gimana ininya Mail aturin aja, aku bingung Pak. ya udah. Kalau kemarin sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Sebenarnya nggak apa-apa Mail. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak apa. Nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, itu namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza, dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, udah. Mulut dia tuh mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan kan, aku udah dulu pernah berantem sama Mail, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, tapi aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu menolong apa-apa gitu Mail. Jadi iya santai ya, jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soal mulut dia mahal, agak doer kan. Tentang ini yang belum jelas. Menyayangkan tadi dok. Pokoknya kita kerjakan proses hukum kepada Polda Metro Jaya. Kita tunggu aja sampai masalahnya selesai semua. Ya, tunggu aja. Nanti kalau lebih jelasnya ke. Lalu apa lagi ngomong? Dokter Reza silakan dok. Ada terbatas dok. Menyayangkan kasih dok. Gimana dok? Dok gimana? Mungkin dokter menyayangkan juga kasih dok. Yang jelasin, ya. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga Makasih ya semuanya, makasih. keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Udah, itu aja. Tapi gimana bang, sampai saat ini kan Niki belum ditahan nih. Mungkin pengennya segera ditahan nggak sih bang? Aku belum tahu. Cuma ya nanti coba kalian datang ke Polda aja yang lebih tahu. Kan itu adalah kewenangan penyidik ya, maksudnya. Untuk hari ini pun aku belum tahu. Bang, terkait rekaman katanya pengen minta full, mungkin tanggapan abang gimana? Kan katanya cuma itu nggak boleh kita kasih tahu karena itu adalah barang bukti dan jadi hukum acara. Mungkin itu udah masuk hukum acara, nanti aja di pengadilan dia buktikan ya. Tapi masih nyinggung kakak Reza juga, katanya kartu flexing lah apa di Instagram masih ngoceh-ngoceh. Nah itu gimana? Mau dia ngomong. Pokoknya kami dari rakyat Indonesia. Sambil jalan. Dok, pihak sebelah mangkir mulu, ada yang mau disampaikan nggak sih dok? Semua sama di mata hukum ya, mau siapapun semua sama di mata hukum. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Ya ini juga sambil jalan mas. Tapi kan ini kan nganya dokter, Mas juga ibaratnya disindir juga nih sama Niki, gimana nih? Biarin aja. Jadi pahala buat kita. Dianggap bisa punya buzzer juga katanya, gimana? Beredar lagi di sosial media tentang klaim katanya ada video tentang ini, gimana tanggapannya dok? Ya buktikan aja.
ya. Pokoknya Tolong ada kaca ya, ada kaca ya. itu kan hal yang berbeda, maksudnya dua hal yang berbeda terkait masalah hukum ini ya. Jadi fokus saja kita ke masalah. Ada kaca. Sorry. Udah. Makasih ya, makasih banyak. Yo. Bocornya dua rekaman ini pun semakin memicu spekulasi publik terkait peran Dr. Oki dan Mail dalam dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Meski begitu, tidak ada unsur pemaksaan terhadap Reza Gladys baik dari Dr. Oki dan Mail. Seperti diketahui pula nih guys, Nikita Mirzani dan Mail dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Reza Gladys sejak Desember 2024 lalu terkait kasus dugaan pemerasan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, sang artis tampak santai bahkan 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Selain Nikita dan Mail, Dr. Oki dan Doktif juga turut dilaporkan Reza dengan kasus yang sama. Namun hingga kini keduanya masih berstatus sebagai saksi. Oke bang, Abang Miring hari ini ngapain bang? Kok tiba-tiba ketemu di Mabes sih bang? Seperti yang saya sampaikan 2 hari lalu kepada teman-teman media, bahwa ketika nanti dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini Direktur Cyber Polda Metro Jaya, tidak melaksanakan normatif hukum acara dalam hal upaya-upaya paksa, maka kami akan melaporkan beliau ke Kapolri Seki Irwasum. Nah, jadi tadi surat sudah disampaikan, kita lihat perkembangannya, apakah kemudian asas equality before the law itu dilaksanakan di pihak penyidik. Ya, ingat, Mami Iza juga ditahan kan? Nah, kemudian Fadel ditahan. Nah, kenapa ini enggak? Ya kami kan harus menuntut. Kan begitu. Nah, yang kedua, persoalannya adalah inisial NM ini, ya si tersangka sudah melakukan pidana-pidana yang menjelek-jelekkan klien kami. Bahkan institusi negara juga dijelek-jelekkan, seperti Komisi 9, Badan POM, dan teman-teman yang lain yang juga termasuk klien kami Dr. Andreas, ya dijelek-jelekkan, diserang nama baiknya, mengarah kepada body shaming. Nah, artinya kan sebuah perbuatan pidana yang berulang-ulang. Nah, saya heran juga kenapa penyidik tidak melakukan penahanan terhadap si tersangka itu. Nah, inilah kenapa kemudian kami datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan surat keberatan kami kepada Bapak Kapolri melalui Seki Irwasum. Seperti itu. Bang, hari ini kan kabarnya Kenapa? Oh iya dong. Jadi kan kitab undang-undang hukum acara mengatur itu. Nah, artinya kalau misalkan ada yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan tidak menghormati asas formil, ya Polri harus kembali menaikkan martabat Polri. Jadi jangan mau diatur oleh tersangka yang jelas sudah melakukan tindak pidana seperti itu. Bang, ini kan artinya proses sudah berjalan ya. Dan NM juga ditetapkan tersangka. Artinya kan sudah ada proses yang berjalan, tapi kenapa abang terkesan terlalu buru-buru? Artinya kan itu kewenangan penyidik untuk menahan atau memanggil kembali. Saya pribadi tidak terkesan buru-buru, tetapi hukum acara memerintahkan kami untuk melegakan konstitusi. Itu aja, ya. Jadi kalau kami sebagai penegak hukum, salah satunya penasihat hukum, hormat kepada kitab suci hukum acara, maka semua penegak hukum harus hormat terhadap kitab suci hukum acara. Tapi itu aja ya. Bang, hari ini kan kabarnya kan NM datang ke sana ya bang, tapi nggak ditahan. Nah, itu saya kurang tahu. Tanya aja penyidik, apakah dia datang hari ini, kemudian kenapa nggak ditahan? Tanya penyidik, ya. Apakah hal-hal yang lain sudah dilakukan? Saya nggak tahu. Yang pasti sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi adanya upaya-upaya paksa terhadap kedua tersangka. Ya, cukup ya. Oke bang, abang tadi kan sempat bilang bahwa NM sudah tersangka, terus dia banyak koar-koar, artinya menjelek-jelekan lagi. Kenapa? Artinya klien abang takut atau seperti apa? Bukan. Klien kita tidak takut, tetapi tetap kepada penegakan konstitusi, ya. Pasal 21 ayat 1, ya. Tidak boleh melakukan pidana yang berulang, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan NM melakukan hal-hal seperti itu, kita harus melihat upaya penegakan konstitusi terhadap upaya paksa kan harus dilaksanakan oleh pihak penyidik. Seperti itu aja, nggak ada yang lain kok. Artinya kalau melakukan pidana ulang kan bisa abang mengambil langkah hukum. Dalam hukumnya seperti ini. Nggak, artinya bisa laporkan lagi kan kalau misalkan CNM. Nah, ini kan masih dalam proses laporan kita yang terdahulu, ya.
nanti kalau sudah penyidik melakukan upaya-upaya paksa sebagaimana kita pun acara pidana, maka kita akan lakukan upaya hukum yang lain melaporkannya, ya. Betul ya, kawan-kawan ya, cukup ya. Bang, apa sih alasannya klien abang kan artinya NM sudah tersangka, dia terlapor, kenapa dia belum juga muncul? Apa bang alasannya? Bang, alasannya takut kenapa atau sampai apa? sekarang belum mau muncul, Bang? Ya tanya penyidik gitu loh. Bukan klien abang, kenapa? Klien abang, Oh, klien saya ngapain muncul? Untuk apa dia muncul? Artinya kan orang yang melaporkan bang, terus ini udah berjalan. Munculnya klien saya itu nanti dalam persidangan. Seperti itu ya. Ya, kita akan mendengarkan bukti-buktinya, kemudian melihat bukti-bukti yang disampaikan klien kami dalam laporannya di Polda Metro Jaya. Seperti itu ya. Dia tidak perlu wajib untuk tampil seperti itu, ya. Terus seperti apa di Bapak menanggapi? Jadi kalau penetapan itu kalau disampaikan oleh Humas memang benar. Humas juga membacakan pasal yang ada di dalam proses hukum tersebut. Artinya apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat. Asalnya itu dari mana, ya. Jadi sebagaimana yang kita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu. Termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam mengancam, peras memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini, karena ini tidak mungkin seseorang Niki ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak, mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa, tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal ulah peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat, kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Itulah namanya mens area-nya itu harus ada di dalam peristiwa ini. Kami tidak mau masuk terlalu dalam, yang jelas nih kita tadi sudah telepon saya dan memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu karena Niki sebagai seorang ibu single parent punya anak 3 lagi menjalankan kewajibannya untuk kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara, yang jelas acara pekerjaan. Respon Niki sendiri bang saat mengetahui dia Saya kan tidak ketemu dia, cuma telepon. Nanti kalau ketemu saya lihat responnya seperti apa. Ya mana dia kan lagi acara, dia cuma telepon, bang minta tolong tunda, ya saya tunda. Terus saya bilang, nih bagaimana kita? Ya bagaimana saya itu tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu niat itu kunci dari persoalan. Terpaksa saya buka. Niatnya tidak pernah ada. Bagaimana orang bisa melakukan peristiwa? Niat saja tidak ada, kenal aja tidak ada. Bagaimana dia bisa melakukan niat untuk melakukan sebuah perbuatan? Karena niat itu adalah kunci dari sebuah perbuatan pidana. Saya buka saja sekarang. Bang, kalau misalnya Niki nggak kenal, kenapa kan Niki akhirnya bikin video sosmed yang dianggap menjelekkan Dr. Reza Gladys, yang akhirnya itu bikin Dr. Reza hubungi Mail gitu kan, versi polisi. Nggak ada, saya nggak tahu apa yang terjadi, saya belum membaca, belum melihat videonya, karena itu tidak pernah ditanyakan di dalam peristiwa berita acara pemeriksaan. Karena kan awalnya Reza Gladys menghubungi Mail sendiri kan katanya kan
Jangan katanya, harus Iya, buktinya. Iya, maksudnya dalam keterangan dari Pak Humas kan bilang Tidak ada kejadian itu. Yang di dalam berita acara pemeriksaan tidak pernah ada pertanyaan tersebut. yang soal apa? Tidak ada sosial, pertanyaan itu. kayak Jadi gitu, Pak. tolong baca lagi BAP-nya. BAP-nya tidak pernah ada pertanyaan tersebut. Yang ada tentang benar tidak dia terima. Benar tidak dia kenal. Tidak kenal kita. Lantas, apakah ini bisa menjadi bukti kuat dalam kasus yang sedang bergulir atau justru ada fakta baru yang belum terungkap? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.